Alhamdulillahilladzi ja'ala jannata tahta aqdamil ummahat. Ahmaduhu hamda abdin mu'tarifin bidzunubi wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hadi ila sabilin najat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mukhrij minadh dhulumat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil darajati wal barakat. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Ibu, tepatnya tanggal 22 Desember 2024. Pertanyaannya, mengapa kok diperingati? Ini adalah wujud penghormatan dan bakti seorang anak kepada ibunya. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lalu mengapa surga ditempatkan pada organ tubuh yang paling bawah, bahkan biasa digunakan untuk menginjak tanah serta kotoran-kotoran? Bukan di kepala, bukan surga itu di wajah atau di tubuh lain, tapi di bawah telapak kaki. Itulah penghormatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan umat untuk para ibu. Itulah penghormatan Islam bagi para ibu yang telah melahirkan anak-anak, orang-orang hebat, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kaum muslimin jamaah Jumat as'adakumullah, surga yang menjadi tujuan semua orang diletakkan di bawah telapak kaki ibu menurut hadis di atas. Muncul pertanyaan, mengapa demikian? Tidak lain agar anak-anak yang dilahirkan selalu hormat, selalu taat, selalu patuh, tawadhu, dan berbakti kepadanya. Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, pasti kita lahir
seorang ibu. Seorang ibu yang menyusui kita, yang memfasilitasi segalanya buat kita. Lebih-lebih beliaulah yang memberikan bimbingan dan selalu mendoakan kita. Bukankah dalam hadis juga disebutkan doa ibu adalah salah satu dari beberapa doa yang Allah pasti kabulkan. Dengan hormat dan sayang kepada ibu, maka orang yang paling berjasa kepada kita, yakni ibu kita, beliau akan menjadi tenang dalam hidupnya. Beliau akan merasa bahagia. Beliau ridho rela terhadap kita, serta tulus ikhlas mendoakan kita. Dengan itu pada akhirnya kita mampu menggapai sukses, menggapai kebahagiaan yang hakiki dalam hidup. Mengapa? Karena Allah juga ridho kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, ridhullah fi ridhul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kemarahan Allah juga terletak pada kemarahan kedua orang tua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga mengapresiasi kepada para ibu, lebih umum lagi kepada para wanita. Beliau bersabda, al-mar'ah idza saluhat al-biladu wa idza fasadat al-biladu. Perempuan, seorang ibu, ketika dia adalah ibu yang berkualitas, maka negara akan baik dan jaya. Sebaliknya, apabila mereka tidak berkualitas, maka pastikan negara akan hancur. Disinilah pentingnya pendidikan yang baik pada para wanita, calon ibu dari anak-anaknya. Bahkan pemerintah harus hadir, rakyat harus mengawasi dan mengawal agar para wanita-wanita calon ibu ini punya SDM yang tinggi, punya akhlak yang mulia, tidak menjadi wanita yang selalu didiskriminasi, selalu dibully, selalu dilecehkan. Dengan SDM yang tinggi dan akhlak yang mulia, maka para wanita itu akan mampu melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang kelak menjadi pemimpin di masa. Ingat, di balik pemimpin yang sukses, di sana ada ibu yang hebat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di samping peran ibu, kita tidak boleh menafikan, kita tidak boleh mengabaikan peran seorang ayah, seorang bapak. Karena di samping istri yang hebat, di situ pasti ada suami yang luar biasa. Ketika ada suami yang luar biasa, pasti ada yang mendukung, yakni istri yang hebat. Di samping anak-anak yang sukses, di situ pasti ada ayah ibu yang hebat. Beliau berdua bahu-membahu bekerja sama agar anak-anak yang merupakan amanah Allah yang kelak harus dipertanggungjawabkan mampu mereka cetak menjadi
akhirat dan mampu berpredikat menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Muhammad, Tuhanmu mewajibkan janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu setelah kita mampu laksanakan kewajiban menyembah Allah, maka berbuatlah ihsan, berbuatlah yang terbaik kepada kedua orang itu. Ingat, kita lahir ke dunia ini hasil kolaborasi antara ayah ibu kita. Kita ada di dunia ini sampai hari ini adalah jeripaya kedua orang tua kita. Tidak ada manusia yang sukses kecuali mereka dididik dalam lingkungan yang sukses, lingkungan yang kondusif. Kaum muslimin zaman Jumat rahimakumullah, cukup sekian khutbah yang kami sampaikan. Selamat Hari Ibu 22 Desember. Semoga kita mampu membuat beliau-beliau bangga dan membuat beliau-beliau bahagia. Semoga dengan itu semua Ibu Pertiwi menjadi sebuah negara yang betul-betul mampu berdiri sama tinggi, duduk rendah sama negara lain, bahkan lebih maju ke depan daripada negara lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihaqqil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati li nafsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahli man fi halaki
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء